Welcome. We are so glad you made it safely. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan suntikan tenaga baru di lini serang. Nama Luke Vickery mencuat sebagai calon pemain naturalisasi yang bisa menambah daya gedor skuad Garuda di tengah sorotan tajam terhadap minimnya ketajaman lini depan. Penyerang muda berusia 20 tahun tersebut menunjukkan perkembangan menjanjikan bersama MacArthur FC. Dengan kombinasi kecepatan, fleksibilitas posisi, serta insting menyerang yang terus berkembang, Vickery digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang bagi ambisi besar Indonesia termasuk menuju Piala Dunia 2030. Peluang bergabungnya Vickery semakin terbuka setelah adanya komunikasi langsung dengan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Sang pemain bahkan mengaku tertarik dengan visi yang dibangun untuk skuad merah putih. Ketertarikan ini bukan sekedar wacana. Vickery menyebut pengalaman bermain di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia sebagai sesuatu yang luar biasa dan layak diperjuangkan. Bersama MacArthur FC, Vickery mencatatkan performa yang cukup solid. Dari 19 hingga 21 penampilan musim ini, ia mampu mengoleksi 4 gol dan 1 assist. Catatan tersebut memang belum spektakuler, tetapi cukup menunjukkan potensi besar di usia muda. Selain bermain sebagai striker, Vickery juga mampu beroperasi di sisi sayap. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah, terutama dalam skema permainan modern yang diterapkan Hartman. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan memburu 2 pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Hukum RI Nur Korompot. Medio pekan lalu, Nur Korompot sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir. Kemudian muncul pertanyaan, siapa pemain keturunan yang masuk radar John Hartman? Akun Instagram Garuda Fansbook memprediksi salah satu pemain yang diburu John Hartman adalah penyerang klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo. Dean Sandenbergen merupakan penyerang andalan VVV Venlo dalam 2 musim terakhir. Musim ini, Dean Sandenbergen mengemas 6 gol dan 3 assist dari 26 laga Liga 2 Belanda 2025-2026. Namun, 6 gol dan 3 assist itu berhasil dicetak Dean Sandenbergen dalam 11 laga terakhir bersama VVV Venlo. Jadi, apakah Dean Sandenbergen cocok untuk membela Timnas Indonesia? Saat ini, pencinta sepak bola tanah air terbelah. Ada yang mendukung PSSI untuk menaturalisasi Dean Sandenbergen. AFC resmi merilis tanggal drawing Piala Asia 2027. Drawing Piala Asia 2027 akan dilangsungkan di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu, 9 Mei 2026. Lantas, tergabung di pot berapa Timnas Indonesia? Berhubung hanya menempati peringkat 122 dunia, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 4. Skuad asuhan John Hartman itu tergabung di pot 4 bersama Kirgistan, Lebanon atau Yaman, Korea Utara, Kuwait, dan Singapura. Berhubung ditempatkan di pot 4, Timnas Indonesia akan menghadapi penghuni pot 1, 2, dan 3. Timnas Indonesia pun berpotensi gabung grup neraka. Timnas Indonesia berpotensi satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Bahrain. Opsi lainnya adalah Timnas Indonesia satu grup dengan Iran, Yordania, dan Palestina. Menarik menanti hasil drawing Piala Asia 2027. Sanggupkah Timnas Indonesia lolos dari fase grup seperti Piala Asia 2023? Asisten pelatih Timnas Indonesia Simon Grayson mengaku punya tugas unik dari John Hartman. Ia mengklaim sebagai mata dari langit alias memantau skuad Garuda dari sudut pandang yang berbeda. Peran tersebut membuat Grayson memikul tanggung jawab penting dalam membaca jalannya pertandingan secara menyeluruh. Ex-manajer Sunderland itu mengamati pergerakan tim sendiri dan lawan sebelum memberikan masukan langsung kepada tim pelatih di bangku cadangan. Selain saat laga berlangsung, komunikasi dengan pelatih kepala juga menjadi bagian penting dalam pekerjaannya. Grayson menegaskan momen jeda turun minum dimanfaatkan secara maksimal untuk berdiskusi singkat. Menurutnya, analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kualitas individu pemain lawan. Asisten pelatih 66 tahun itu juga menilai pentingnya memahami kekuatan dan kelemahan tim secara keseluruhan. Ketika ditanya mengenai fokus awal saat menerima pekerjaan di Timnas Indonesia, Grayson menyoroti pentingnya detail dalam memahami filosofi permainan. Ia menyebut pendekatan taktik yang dibawa pelatih kepala menjadi hal yang harus dipelajari secara mendalam.
Pria berpaspor Inggris itu mengakui pendekatan taktik tersebut tergolong baru dalam karier kepelatihannya. Proses adaptasi pun menjadi bagian penting untuk memahami sistem yang diterapkan. Tim kepelatihan Timnas Indonesia yang baru sudah mencatat debutnya di FIFA Series pada akhir Maret 2026. Dalam turnamen mini yang digelar di Indonesia itu, Hartman mampu membawa Merah Putih menjadi runner-up. Pesepak bola asal Belanda yang memiliki darah Indonesia Pascal Struijk mulai memberi sinyal akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebenarnya bukan kali ini saja Pascal Struijk dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Sebelumnya dia sudah sempat disebut akan bergabung dengan skuad Garuda. Bahkan kabarnya pernah mendapatkan tawaran, tapi bek Leeds United ini menolak peluang membela Timnas. Kini Pascal Struijk kembali dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Dia disebut-sebut sudah bersedia berseragam merah putih. Hal ini setidaknya terlihat dari sinyal yang muncul dari unggahan terbaru Struijk di akun media sosialnya. Dari 9 foto yang dibagikan, salah satunya menampilkan lambang Garuda. Unggahan ini langsung memantik publik bahwa sang pemain mulai membuka peluang untuk bergabung. Momen ini terjadi tak lama setelah asisten pelatih Timnas Indonesia Simon Grayson melakukan kunjungan ke markas Leeds United. Namun kehadiran Grayson memunculkan dugaan lain, yaitu ada kaitan dengan pendekatan kepada Struijk. Apalagi komunikasi informal dengan pemain diaspora menjadi bagian penting dalam proyek penguatan Timnas Indonesia. Struijk diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Meski begitu, ia belum pernah tampil di level senior untuk Belanda. Sepanjang musim ini, Struijk tampil konsisten bersama Leeds United dan bahkan sempat dipercaya mengenakan ban kapten dalam beberapa laga penting. Dengan pengalaman di kompetisi elit seperti Premier League, kehadiran Struijk bisa memperkokoh pertahanan Timnas Indonesia. Ia juga diprediksi akan menjadi tandem ideal bagi Jai Itzes di garis pertahanan dalam berbagai skema permainan. PSSI saat ini tengah mencari lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan keterangan tentang perkembangan calon lawan Timnas Indonesia yang saat ini terus dikomunikasikan. Erick tak memberikan jawaban yang pasti tentang lawan tim Garuda, mengingat belum ada kesepakatan yang terjalin. Meski demikian, Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa 1 dari 3 negara telah memberikan respon atas tawaran dari PSSI. Namun, ia belum mengungkapkan negara mana yang bersedia menjalani laga uji coba melawan Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir memberi sinyal bahwa calon lawan berasal dari kawasan Asia, sejalan dengan kebutuhan tim, khususnya bagi John Hartman. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya baru akan mengumumkan calon lawan setelah menerima surat resmi dari federasi terkait. Erick Thohir juga angkat bicara mengenai keikutsertaan Indonesia dalam proses bidding Piala Asia 2031 yang belakangan dibatalkan oleh AFC. Ketua PSSI, Erick Thohir memberi perkembangan naturalisasi Timnas Indonesia. Ia menyebut belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal ini. Erick menyatakan saat ini pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, masih mengutamakan komposisi pemain yang sudah ada. Karenanya, PSSI belum serius menjajaki upaya menyerap talenta keturunan asing. Salah satu fokus yang tengah dilakukan PSSI dalam waktu dekat adalah mencari lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Meski demikian, Erick masih irit bicara soal kesebelasan yang akan dihadapi Jai Ides dan kawan-kawan. Lebih lanjut, Erick mengisyaratkan lawan besar akan diundang oleh Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2026. Namun, sekali lagi, Erick belum berani memberi kisi-kisi lawan yang bakal diladeni. November mudah-mudahan bisa ada tim besar yang main. Ya, kalau dulu pernah Argentina, ya kita lihat, mudah-mudahan November habis World Cup ada kesempatan lagi lawan tim besar, ucap Erick Thohir. Bek Wolfsburg yang dipinjam dari klub Premier League Sunderland, Jensen Silt, mengungkapkan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Jensen Silt merupakan salah satu andalan di lini belakang Wolfsburg. Musim ini pesepak bola 22 tahun kelahiran Ede, Belanda itu telah mentas dalam 7 laga Bundesliga 2025-2026. Dari 7 penampilan itu, Jensen Silt 6 kali menghiasi susunan pemain utama Wolfsburg, klub yang kini bertengger di peringkat 15 Bundesliga, kasta tertinggi Liga Jerman. Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya, ujar Jensen Silt. Jensen Silt merasa dekat dengan Indonesia melalui makanan. Musim 2025-2026 terasa spesial bagi Jensen Silt, sebab ia merasakan langsung atmosfer 2 kompetisi elit Eropa, yakni Premier League dan Bundesliga.
Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Jensen Silt sempat mengukir 2 penampilan di Liga Inggris 2025-2026 bersama Sunderland. Mengingat usianya yang masih belia, Jensen Silt ingin terus berkembang. Ia punya mimpi untuk bermain di klub besar Premier League dan memenangi Liga Champions. Selain itu, Jensen Silt juga ingin merasakan mentas di ajang akbar Piala Dunia.